Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, saat-saat ini kami mau mengakhiri tahun 2021. Kami bersyukur bahwa kami masih boleh Kau beri kesempatan untuk mengisi hari-hari kami dengan penuh sukacita dan penuh kegembiraan. Semoga rahmat kasih-Mu kami rasakan dan kami alami dalam keluarga kami masing-masing. Berkat-Mu atas kami untuk tahun 2022 ya Bapa. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, hari ini adalah saat di mana kita mau mengakhiri tahun 2021. Sebetulnya hari demi hari tidak ada bedanya. Kemarin, hari ini, dan besok, dan terus mengalir demikian. Maka saya ingat satu kata yang diungkapkan oleh Cicero, seorang penulis yang terkenal di awal-awal abad di Yunani. Ya. Dia mengatakan kalimat ini, O tempora, O ventura, O waktu, O zaman. Artinya apa? Bahwa waktu dan zaman itu mengalir seperti biasa. Hari demi hari, kemarin, hari ini, dan besok. Tidak ada yang beda. Nah, kalau tidak ada yang beda, apa yang menentukan kita dalam mengisi hari ini, hari-hari itu? Yaitu bahwa kita memberi makna. Kita sendiri, kita pribadi. Apakah kita mau bahagia? Apakah kita mau damai? Apakah kita mau mencari jati diri kita yang sejati? Tergantung dari kita. Kalau kita tidak pernah berpikir hari demi hari, ya kita akan mengalir begitu saja. Lalu kita menjadi tua, menjadi angka, ya, menjadi kronologi dari waktu ke waktu dan seterusnya kronologi. Tapi kita ingat ada satu hal yang berbeda yang kita sebut kairos, ya. Kairos ini adalah makna kehidupan yang kuberikan sendiri, tapi makna kehidupan yang Tuhan berikan kepadaku, kepada kita, ya. Apa arti rencana Tuhan bagi diriku dan apa yang harus kulakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan bagi diriku. Seperti halnya kalau kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, di mana Tuhan memiliki rencana penyelamatan bagi manusia, yaitu rencana keselamatan. Manusia diciptakan oleh Allah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah, dan pada waktunya akan berakhir juga. Ya, ada alfa dan omega dan akan berakhir. Dan dengan demikian Tuhan memberikan kepada kita putranya sendiri yang sudah sejak awal berada bersatu dengan Bapa. Ya, maka dalam kredo yang panjang, ia dilahirkan dari Bapa. Aneh kan? Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari Bapa, tapi putra dilahirkan dari Bapa. Ya, ini misteri Allah Tritunggal Maha Kudus, di mana putra yang dilahirkan dari Bapa itu adalah Sang Sabda, Sang Sabda, Sang Firman. Nah, ketika Allah menciptakan dunia, Allah menggunakan firman, sabda, mulutnya, kata-katanya. Dan juga ketika Allah menciptakan dunia, Roh Kudus melayang-layang di atas dunia. Jadi Tritunggal Maha Kudus adalah misteri Allah yang adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Putra itulah kemudian yang bersatu dengan Bapa dilahirkan dalam manusia lewat Bunda Maria. Nah, dan itulah dalam Injil Yohanes dalam bab pertama dilukiskan bagaimana sabda itu, firman itu menjadi manusia dalam diri Maria. Dan sabda itu terang untuk menerangi hati pikiran manusia, untuk mengenali siapa sebetulnya Allah yang sesungguhnya. Ya, kalau saudara kita orang Islam mengatakan sabda itu menjadi Al-Quran. Ya, itu kepercayaan mereka dan keyakinan mereka. Maka betapa mengertinya, menghargainya mereka ketika Al-Quran itu yang berasal dari Allah, tidak pernah boleh dan tidak dapat bahkan katakanlah dalam tanda petik dirobek, dilecehkan atau apapun. Karena itu berasal dari Allah sendiri. Ya. Nah, saudaraku terkasih dalam Kristus, dengan demikian kita lihat bahwa Allah, kita mengisi kehidupan ini
dengan rencana dan kehendak Allah bagiku, bagi dunia, dalam rencana keselamatan Allah itu saya berada di mana? Saya ikut serta dalam rencana keselamatan Allah itu di mana? Sekecil apapun. Nah, maka kita lihat sebentar dalam perjalanan hidup kita selama setahun ini, apa yang rencana Tuhan yang telah kujalankan dalam hidupku. Pertama tentu saja kita bersyukur, kita bergembira, kita bersuka cita karena kita dibebaskan dari virus corona. Meskipun sedang masih ada dalam proses dengan Omicron dan Delta dan seterusnya. Tetapi at least kita masih diberi kesempatan untuk hidup ya sekarang ini di dunia ini. Kita bersyukur. Tapi lebih daripada itu, kita jangan hanya kronologi dari waktu ke waktu, dari ulang tahun, dari umur sekian bertambah dan seterusnya. Itu kronologi, tetapi kita harus menjadi kairos. Apakah aku menjadi tanda belas kasih Allah dalam hidupku di dunia? Entah Anda sebagai istri, sebagai suami, sebagai apa, Anda memiliki peran sekecil apapun dalam karya keselamatan itu. Lihatlah dalam kerangka setahun yang lalu, apa yang kira-kira secara umum saja, apa yang kira-kira Tuhan inginkan dan telah kulakukan selama setahun yang lalu itu. Ya, itu menjadi ukuran kita sejauh mana rencana kita ikut serta dalam rencana keselamatan Allah itu. Di mana kita, ya, di bagian apa kita telah menyumbangkan sesuatu yang berharga bagi diri kita sendiri, bagi keluarga kita, dan bagi orang lain dan keselamatan. Jadi itu saudaraku terkasih dalam Kristus. Yang kedua, bagaimana kita mengerti rencana keselamatan Allah, yaitu dengan Sang Sabda. Sang Sabda itu pertama-tama Yesus sendiri. Ya. Pertama-tama Sang Sabda itu adalah Yesus sendiri. Sejauh mana kita berrelasi, berkomunikasi, berdialog, bertemu, bersahabat, berdekat dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Bagaimana kita berdialog setiap waktu, personal conversation with Jesus. Itu yang sabda. Lalu sabda itu sendiri sebagian tertulis dalam kitab suci. Ya, sebagian sabda itu tertulis dalam kitab suci, bukan seluruhnya. Ya. Nah, di mana kita merenungkan sabda kitab suci itu, cinta kitab suci itu dari waktu ke waktu. Ya, jadi kemudian kita lihat dalam tradisi gereja, bagaimana kita mengikuti tradisi gereja. Gereja bukan hanya tradisi budaya-budaya kecil dalam hidup kita, bukan hanya itu. Yaitu dalam gereja. Ya, Kristus menyatakan kehendaknya dan dilakukan, dijalankan dan diberi otoritas kepada gereja untuk mewujudkan rencana keselamatan Allah. Rencana keselamatan Allah itu dinyatakan kepada gereja supaya ikut serta kita di dalam proses yang sama di dalam gereja. Sejauh mana Anda juga, kita semua terlibat di dalam gereja. Sebagai apa saja, entah pendoa, entah pelayan, entah apa saja ya, karya-karya di dalam gereja itu kita lakukan. Sebagai bagian dalam ikut serta mengikuti karya keselamatan Tuhan. Semoga saudaraku terkasih, Anda semua diberkati, dilindungi, dan dijaga dan dipelihara. Kita bersyukur atas semua itu. Dan semoga berkat Tuhan melimpah dalam diri Anda dan Anda semua tetap mengikuti kehendak Tuhan lebih daripada segala sesuatu. Tuhan memberkati Anda, keluarga, bapak, ibu, anak-anak, cucu, cicit, dan semua anggota dalam keluarga Anda diberkati oleh berkat kasih Allah di akhir tahun 2021 ini. Tuhan memberkati Anda dan tetap dijaga dan dipelihara di tahun yang akan datang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.